mau tahu dong, kayaknya dari dulu dia juga sempet nanya sih jalur pribadi ya, gimana sih kok bisa sampai di Turki? Coba dong mau itu Azhar posisinya di kamar, di apartemen, asrama atau di kontrakan gitu? Atau di Kebetulan rumah? aku tinggalnya di asrama ya Di sekarang. asrama. Oh, oke. Kemarin sebelumnya di apartemen, terus sekarang Sebelumnya di tahun terakhir apartemen. Hmm. tahun terakhir biar lebih fokus jadi pindah ke asrama. Eh, di asrama ini berbayar tetap ya? Di asramanya ya berbayar. Oh, kalau gitu ada jendela nggak sih di situ? Mau dong disorot pemandangan yang ada di luar kamar asrama kampus Azhar yang di Turki. Oke, boleh boleh. Karena sekarang suasananya sedang lockdown, jadi emang Ya, jalan-jalan terus lagi orang-orang sepi. juga pada nggak ada. Ya, Sepi benar, banget sepi. benar, benar, benar. Nah, ini Wow. aku balik ke Oke. jadi asrama aku di asramanya lantai 4, terus Heeh. lagi di lantai depan sana sekitar kurang lebih 500 meter pemandangannya langsung laut ya. Wow, Di sana langsung ada laut gitu kapal-kapal. ya. Nggak usah kayak Yang paling masyarakat Indonesia yang kalau lagi rindu laut kayak need vitamin C gitu ya, butuh laut, vitamin laut enggak. gitu. Itu tinggal buka jendela langsung kelihatan laut ya berarti. Iya, indah banget. Nah, sama juga di depan ini lihat ya. Mhm. Nah, ini Itu apa? ini kereta kereta apinya. Oh, Jadi kan kereta di Turki api. itu sampai Istanbul. Jadi hampir mirip kayak di daerah Jepang, mungkin daerah Oh, mana ya? langsung di depan Belanda dengan asrama, langsung di depan asrama ya itu stasiun keretanya. betul. Jadi kita langsung mau kemana-mana tinggal naik kereta api aja. Tinggal Jadi naik kereta lebih gampang aja. prosesnya. Transportasi umumnya ada apa tuh selain kereta? Angkot gitu, ada nggak sejenis angkot di sana? Oh, itu jalanannya ya? Ada. Jadi di sini ada juga namanya angkot ya, tapi namanya di sini bukan angkot pastinya ya. Iya, iya, masa angkot. Eh, eh, Namanya di sini Dolmus. Mhm, Itu untuk angkot yang berbayar dengan uang uang kita bayar langsung pakai uang. ya. Dan kalau misalkan yang lain ada beberapa transportasi lainnya kayak otobus. Otobus Mhm. itu bis, Oh, kita bus disebut ya, ya. bis. Heeh. Oke, Zar, terus kalau misalnya bercerita tentang masyarakat Turki ini ya, hal-hal Nah, unik yang ada di sana apa sih? Turki kan terkenalnya dua benua ya, Ya, benua Eropa sama betul, benua Asia. benar. Nah, jadi di Turki itu apa ya? Ya pertama sih aku bilang orangnya ramah-ramah, baik banget. Ramah-ramah ya. Mhm. Baik banget orang Turki, iya betul. Bahkan kalau misalkan kita nih mau nanya tempat, Ya, itu kamu nggak cuma ditunjukin dia, tapi kamu tapi diantarin sampai diantar. tempatnya, bayangin. Wow, baik sekali ya. Iya, baik banget, itu kelebihan baik malah. Terus Kalau juga kayak kita gitu sering bisa nggak pura-pura nggak tahu tempat biar diantar terus jadi kita hemat ongkos, bisa nggak kayak gitu? hemat banget. Tapi ya kasihan lah. Tapi Iya, kalau mau benar. cari jodoh boleh sih dia, karena kan orang Eropa kan mancung. Mancung-mancung ya. Oke, siap. Iya. Perbaikan keturunan ya. Terus? Nah, terus juga apa namanya, selain orang Turki itu baik-baik, juga ramah-ramah, dan mereka sering apa ya, kalau misalkan sama kita tuh sering apa ya, memang budaya kita dengan mereka kan beda. Kalau Indonesia kan budaya Asia khususnya, ya, kalau ketemu orang tuh senyum. Senyum. Kalau mereka itu memang senyumnya memang kalau orang yang kenal dia senyum, tapi kalau misalkan dia Nggak belum kenal, kenal ya biasa aja. biasa aja ya. Nggak murah senyum ke siapa aja gitu lah ya berarti. Betul, betul. Nah, Untuk dan tingkat, juga nih di Turki. Nah, di Turki nih tambahan dikit nih. ya. Kan orang ada beberapa orang yang nganggap wah di Turki Ah, berarti orangnya bergamis ya. Maksudnya ya. orangnya menutup aurat yang Menutup ceweknya aurat, gitu. betul, betul. Nah, nah itu aku bilang di sini kalau misalkan masih berpandangan kayak gitu itu salah banget ya. Karena di Salah banget Turki ya. itu betul karena di Turki itu malah kayak Eropa banget gitu. Eropa banget dan lebih terbuka ya sebenarnya. Oh, apalagi musim panas Musim gitu. panas. Iya benar, makanya itu banyak yang salah sih mungkin ya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Kayak misalnya lagu-lagu Arab itu. Sebenarnya kan video klipnya
terbuka ya, itu bukan wanita-wanita berhijab gitu, cuman mereka berpikir semua lagu Arab itu ya walaupun sebenarnya itu bukan Arab Fushah ya, bahasa-bahasa semi Arab gitu. Dan ternyata berbusananya juga seterbuka-buka itu. Di sana juga begitu berarti ya? Ya, aku bilang terbuka banget sih, enggak ya. Tapi mereka maksudnya untuk dibilang di sini yang memakai hijab dan tidak memakai hijab itu bisa dibilang setengah-setengah begitu ya. Kayak Jadi yang Indonesia memakai berarti? hijab banyak, tapi iya betul, hampir Kayak kayak Indonesia ya? Indonesia. Mhm. Hmm. Oh, Dan juga kan memang terjadi perbedaan kan ketika pergantian peradaban dari peradaban Islam betul. yang di Kerajaan Ottoman, Utsmaniyah Heeh, ke Utsmaniyah, Republik Turki. Betul. Republik Jadi Turki. ketika peradaban Islam kan itu Islami banget pakaiannya, Islami seperti banget, heeh. terus lagi ketika perubahan ke Republik Turki kan itu sampai mendeklarasikan sekularisme itu kan Iya akhirnya ya betul, mereka banyak yang terpengaruh dengan budaya-budaya Barat. budaya Maksudnya barat. budaya Barat bagus dalam ilmu dan yang lain-lainnya ya. Betul betul, Teknologi itu mhm, maju sekali, tapi dalam beberapa hal juga ada yang betul. tidak kita ambil mentah-mentah Iya, betul. seharusnya. Mau tahu dong kayaknya dari dulu dia juga sempet nanya sih jalur pribadi ya, gimana sih kok bisa sampai di Turki gitu? Melalui beasiswa kah atau bagaimana gitu? Karena kayaknya cukup sulit sih sebenarnya. Nah, gimana tuh? Pertama cara Azhar mendapatkan beasiswa melalui beasiswa apa? Dan mungkin tips and trick kali ya? Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya teman-teman yang Pasti. Semua orang yang keluar berada. negeri itu pasti ditanyakan gimana caranya gitu. Betul betul. Ini pokoknya buat sahabat Hidayatuna ya, ini Mhm. tips dan triknya sih dari saya. Pertama, eh, kalian perbaiki niat dulu kalau Oh, tajdidun sama niyah ya, perbaiki perbaikan niat ya. bukan tajdid aja sih, Ya tapi lebih istilah menguatkan juga ya. niatnya. Nah, betul betul. Eh, Kalau cuma niat doang, aku pengen keluar negeri, semua orang juga pengen keluar negeri. Tapi Betul. kalau misalkan niatnya kuat, insya Allah akan ada jalannya. Terus Betul. juga dari mana sih aku dapat beasiswanya? Sebenarnya aku dapat beasiswa itu langsung dari kampusnya, jadi Oh, lewat langsung dari kampus. kampusnya ya. Jadi langsung dari Tapi kampus apa dimediasi Bahagia dengan pemerintahan Indonesia atau enggak? University. Jadi di media. Jadi aku kan dulu S1-nya di Universitas Darussalam Gontor. Heeh, Universitas Darussalam Gontor. Oke. Nah, jadi pas waktu setelah aku selesai sebenarnya aku sudah selesai kuliah di Kuliah. Gontor, Mm-mm. lagi melanjutkan apa ya, jadi kayak bantu-bantu di sana gitu, Benar. selama 1 tahun. Nah di akhir pengabdian aku ternyata ada lembaga dari Turki Lembaga dari lagi Turki. kampus, Mm-mm. yaitu kampus yang sekarang ini datang ke Mm-mm. kampus kami, terus lagi di situ dilakukan kesepakatan gitu, Oh. kesepakatan untuk mengadakan MOU dan juga nanti akan mengirimkan mahasiswa dari Indonesia ke Turki dan juga sebaliknya begitu. Oh, itu di Unida ya posisinya? Unida, Oh. posisinya di Unida. Dan akhirnya aku coba-coba apply ketika itu kan, Mm-mm. bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kuliah ataupun berkuliah di Turki silahkan apply di sini gitu. Mm-mm. Udah aku coba-coba gitu loh. Heeh. Tapi aku tetap mencobanya itu dengan keseriusan, nah, jangan Iya. lagi-lagi wah Nggak nyoba-nyoba mencobanya doang ya gitu. ya nggak nyoba-nyoba doang gitu loh. Maksudnya aku juga ini. Kayak Nah, dapat akhirnya syukur enggak ya udah gitu ya. aku coba melengkapi syarat-syarat yang lainnya. Mm-mm. Alhamdulillah akhirnya kita keterima yang 5. dari Unida yang untuk melanjutkan pasca sarjana sebanyak 7 orang. Oh, 7 orang dari Unida itu ya? Ya. Oh, itu Itu dengan jurusan angkatan yang yang berbeda? dengan jurusan yang berbeda. Dengan jurusan yang berbeda. Oh. Lalu? Terus lagi, nah, untuk beasiswa sih sebenarnya banyak ya, kalau di Turki sendiri banyak banget Banyak ya? beasiswa itu. Mhm. Nah, cuman kembali kepada diri sendiri, kita ini Betul. hunter scholarship atau bukan sih gitu loh, Iya, betul betul. pencari biaya. Nah, Heeh, cuman bisa nih untuk teman-teman yang pengen kepo terkait beasiswa di Turki, ini di Turki itu ada beberapa beasiswa yang itu langsung dari pemerintah Turki. langsung dari Nah, pemerintah Turki ya? di antaranya itu adalah YTB Mhm. Turki Burslagi. Mmm. Itu kita Itu bisa selalu akses ya, bebas untuk mengaksesnya? akses itu
selalu diakses setiap tahun, bisa Hmm. diakses setiap tahun dan selalu kontinuitas. Jadi selalu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa luar negeri. Jadi ini Oke. YTB ini ya itu Hmm. lembaga beasiswa pemerintahan yang memberikan beasiswa untuk seluruh mahasiswa luar negeri Oh, kecuali orang Turki sendiri. kecuali orang Turki berarti itu emang eh, menyediakan beasiswa khusus untuk masyarakat luar negeri ya selain Turki gitu ya. Betul, betul. Lalu Itu beasiswanya YTB itu bisa dari S1, oh dari S1 S2, juga. dan bahkan untuk S3 juga ada. Oh, itu butuh hafal Quran nggak sebelum ke Turki itu, Zar? Ya enggak Oh, perlu. enggak ya? Enggak ya? Oh, enggak ada minimal 1 juz, 2 juz, 10 juz gitu enggak ada kalau ke Turki berarti. Tidak Eh, menjadi kalau persyaratan. kalau dia mau tesnya ke Al-Azhar Mesir mungkin Nah, insya Allah iya. ada lah katanya. Nah, iya. Tapi kalau untuk di Turki sendiri untuk hafalan Quran nggak ada ya. Oh, enggak Lebih ada ya. kepada syarat-syaratnya. Jadi rata-rata di kampus Turki itu lebih mementingkan kepada eh, motivation letter-nya dan juga Motivation letter, learning betul. jangka panjang. Oh, iya 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 iya. Apa sih anak ini mau menuntut ke luar negeri mau apain gitu? Mau Apa ngapain? mau ya jalan-jalan Berarti aja atau motivation letternya ini punya pengaruh penting ya untuk betul dalam aku pemberkasannya itu ya. betul khususnya untuk teman-teman yang S1 ya bagi yang Mm-mm. ini S1 Untuk itu S1 motivation letter itu sangat sangat menjadi pengaruh. penunjang sekali bagi Hmm. teman-teman. Itu pakai bahasa apa kalau Azhar sendiri kemarin nulisnya? Eh, Kalau aku menulisnya pakai bahasa Inggris sih. Oh, pakai bahasa Inggris ya. Oke. Jadi dia kalau karena aku bukan dari YTB, karena aku Heeh, langsung dari kampus, jadi di ketika aku kampus. nge-apply itu, aku pakai bahasa Inggris dan juga ada beberapa yang dari bahasa Arab. Jadi Oh, dia memakai dua bahasa, dua bahasa Inggris. bahasa ya. Dan itu kan bisa menonjolkan juga ya bahwasanya kita punya menguasai dua bahasa gitu ya. Betul, basically kita harus punya bahasa. Kalau menurut aku sih minimal kita bisa berbahasa Inggris ya. Mm-mm. Dan tambahan lainnya mungkin bahasa Arab khususnya nggak apa-apa. Tapi Mm-mm. juga memang keunikannya nih, Via, kalau di Apa? Turki itu kebanyakan mahasiswa yang di sini yang ngambil yang ngambil perkuliahan itu rata-rata mereka pengantarnya pakai bahasa Turki. Oh, pengantarnya pakai bahasa Turki. Jadi Wajib. sebenarnya Oh, enggak nggak wajib. wajib ya. Tapi memang kalau misalkan YTB itu Mm-mm. wajib wajib Wajib. pengantarnya bahasa Turki dan harus kursus bahasa Turki. Jadi karena kita nanti pengantarnya bahasa Turki, kalau misalkan tidak ada TOEFL, IELTS Mm-mm. gitu juga nggak masalah. Oh, nggak masalah. Heeh. Jadi Hmm. di Turki itu lebih kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Yang penting kamu punya niat tadi di motivation letter dilihatnya dan Betul. juga nanti apa namanya jangka panjangnya kamu ketika balik ke Indonesia mau ngapain Mau gitu. ngapain? Ya, langkah pengabdian pasca kuliah di luar negeri lah berarti ya yang dilihat ya. Betul. Oh, tapi kan itu beasiswa dari pemerintahan Turki, tapi dia tetap melihat ya, abdi kita setelah dari situ berarti. Betul, betul. Karena kan yang dituju beasiswa seperti ini kan bukan apa yang nanti diberikan kepada negaranya, tapi Betul, apa yang di outputnya yang daripada beasiswa ini gitu lah. betul, betul, Jadi betul. ketika beasiswa ini dapat menunjang apa namanya negara lain dengan pengaruh si orang yang dapat beasiswa, maka juga beasiswanya kan juga mendapatkan secara tidak langsung mendapatkan Betul, feedback. betul, betul. Oke. Tapi Terus juga ada limitnya nggak sih, Zar? Misalnya Azhar udah semester 4, misalnya mm, nanti, ya nauzubillah sih ya, molor gitu. Nanti dipotong nggak tuh? Atau gimana? enggak sih, kalau di sini kita memang hampir rata-rata semua beasiswa itu kita diberikan apa ya, Sampai selesai? diberikan nggak sampai selesai juga, masa selesainya 5 tahun ya nggak boleh. Iya. Ya maksudnya kita ada diberikan limit selama 1 tahun misalkan. Oke. Jadi kalau misalkan kayak saya pasca sarjana itu kan seharusnya 2 tahun, 2 tahun? tapi kalau misalkan maksimal telatnya adalah 1 tahun. Itu untuk seluruh strata ya, baik itu strata Heeh. 1, Heeh, strata 2 maupun dua strata 3. strata 3. Berarti masih diberikan limit 1 tahun ya? Lebih dari itu baru diputus?
nanti ada kebijakan-kebijakan lain dari. Oh, kebijakan lainnya ya. Masya Allah sekali, senang sekali bisa bercengkrama, berdialog dengan Azhar ya. Karena mau sebenarnya bisa sih kalau untuk Azhar ini chat pribadi, cuman kayaknya nggak terjalani. Jadi alhamdulillah bertemu dengan dialog di Hidayatuna langsung ya, secara live walaupun dengan video call. Oke Azhar, terima kasih banyak untuk waktunya. Lancar dalam penulisan tesisnya. Lulus tepat waktu, segera kembali ke Indonesia untuk mengabdikan apa yang sudah dapat di Turki. Siap, Azhar? Siap, selalu siap untuk mengabdikan diri kepada Indonesia. Oke, mantap, luar biasa. Oke, terima kasih, Azhar. Sampai jumpa di lain waktu ya, Azhar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dialog kita kali ini dengan sahabat kita Azhar Nur yang sedang menempuh pendidikan pascasarjana di negeri Turki. Dan seperti yang sudah kita dengar bersama, bahwasanya pesan dari saudara Azhar untuk kalian yang mau mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Turki, jangan lupa untuk memperbaiki niat dan percaya diri bahwasanya apapun latar belakang kita, kita mampu untuk berada di sana, kita mampu untuk menempuh pendidikan di sana. Jadi jangan minder apapun latar belakang kita. Sampai jumpa di dialog Hidayatuna selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.